dikerjakan. Apa? Dikerjakan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini ada buku yang luar biasa. Pengarangnya adalah Robert Kiyosaki. Siapa namanya? Robert Kiyosaki. Gitu. Kalau Robert itu orang mana kira-kira? Jawa. Orang Amerika, Amerika. Kalau Kiyosaki? Hah? Orang Jepang, namanya nama Jepang. Jangan salah Bu, nanti Bapak Ibu nyebutin Robert kaos kaki. Salah nggak? Orang Indonesia kan maunya simpel-simpel aja kan gitu ya. Shockbreaker, sebreaker gitu ya. Ini Robert kaos kaki, gampang. Tapi Robert Kiyosaki. Di dalam buku ini dituliskan, dan ini ilmu majemuknya, untuk ilmu usaha apapun ini umum, nggak harus PTB saja. Tapi ini saya khusus untuk PTB. Di dalam buku ini diterangkan bahwa ada orang mencari uang terbagi ke dalam berapa? 4 cara. Ya, 4 cara. Yang pertama ada E. E itu apa? Employee. Employee ini adalah seorang pegawai. Apa? Pegawai. Berarti dia punya bos nggak? Punya bos. Dia mengerjakan pekerjaan bosnya gitu ya. Employee ini bekerja untuk orang lain, mempunyai bos, kemudian seperti apa? Guru, karyawan, guru, dan lain-lain gitu ya. Banyak kira-kira yang mengerjakan ini? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, orang yang cari kerja sama yang membuat kerja, banyakan yang mana? Banyakan orang yang mencari kerja. Orang yang bikin pabrik, perusahaan, sama orang yang lulus sekolah, banyakan yang mana? Lulus sekolah, kampus sekolah dibikin setiap tahun lulus, betul nggak? Dan dia melamar kerja. Wajar nggak itu bisa banyak pengangguran? Bapak Ibu mau menjadi pengangguran? Berarti jangan jadi karyawan, jangan jadi kerja, harus tempat pekerjaan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu di sini luar biasa, sudah menjadi orang bijaksana menerima informasi sehingga gabung PTB. Tepuk tangan untuk Bapak semuanya. Nah, kemudian biasanya Pak, orang yang sudah bekerja di sini dia jenuh bertahun-tahun, betul? Ada nggak di sini pegawai yang jenuh pengen keluar? Banyak. Jadi mereka bertahan kerja bukan karena betah, tapi karena butuh Pak. Lain betah, habis apa? Aku butuh, iya kan? Sehingga dia terus bekerja, gitu ya. Nah, biasanya setelah dia jenuh di sini, dia akan mencari pekerjaan yang lain atau memulai usaha dengan cara namanya self-employed, bekerja untuk diri sendiri, gitu ya. Dia punya bos nggak? Nggak punya, dia mengerjakan sendiri, ya. Kemudian berusaha sendiri, mendapatkan uang sendiri, gitu ya. Seperti contohnya apa? Artis, Pak. Artis ini misalkan kalau dia acting, pura-pura, ya. Acting itu pura-pura bukan sih? Nah, jadi kerjanya banyak pura-pura dia, gitu ya. Kalau artis ini banyak pura-pura, dibayar nggak? Dibayar, gitu ya. Tapi kalau kamu pura-pura lagi di TV, nggak dibayar. Artis ini cantik, tapi udah tua cantik nggak? Nggak, cantik itu sementara hilang. Kebutuhannya masih nggak? Masih, ya. Siapa lagi? Pengacara. Apa pengacara, Pak? Pengangguran, banyak acara, gitu ya. Jadi pengacara ini orang yang selalu mencari-cari kesalahan, betul? Ada pengacara di sini? Betul nggak? Pengacara ini mahal nggak sekolahnya? Mahal Pak, gitu ya. Kemudian dia ini kalau ada kasus dia dapat uang. Kalau nggak ada kasus, nyari kasus Pak. Ya orang ini kan banyak kesalahannya, gitu kan. Oh dia nggak pakai sepatu, saya bikin kasus aja gitu kan ya. Nyari undang-undang sebanyak-banyaknya, betul nggak? Sehingga ketika dia bekerja mendapatkan uang, kalau nggak kerja tidak, gitu ya. Kemudian dokter kalau praktek kerjanya nyuntikin orang, dibayar nggak? Tapi kalau nggak nyuntik lagi, ya, gitu ya. Karena dia bekerja berdasarkan pekerjaannya, gitu ya. Siapa lagi? Pemilik toko kecil. Saya punya keluarga, dia punya agen warungan itu, gitu ya. Barang-barangnya banyak nggak? Banyak, ada cabai, micin, tomat, semuanya ada, ya nggak? Nah, setiap hari dia ngelayanin orang, betul? Kemudian setiap hari dia ngitung duit, senang ngitung duit. Senang, kadang-kadang ditanya aja, sehat tak? Sehat. Sambil ngapain? Ngitung duit, ya nggak? Kang, ada sumbangan masjid? Oh nanti dulu. Kang, itu saudaranya mau nikahan, kapan? Betul kan? Kondangan nggak? Kondangan. Kenapa Pak? Orang yang menunggu toko sendiri itu dia paling takut kehilangan uang. Kalau percaya ke orang lain, belum tentu, ya nggak? Bisa jadi diuntit 100.000, 100.000, ya nggak kira-kira? Nah, Bapak Ibu, biasanya pemilik toko ini pengalaman sih, ya. Dia tuh lebih fokus nyusun sinetron,
ngasih kembalian sama ngitungin barang. Itu lah kira-kira. Nah, coba Bapak Ibu pemilik motor diajak jalan-jalan ke Bali seminggu aja. Mau nggak kira-kira? Yuk, lu kurangnya ini healing, ya, kurang gawe baik. Healing misalkan kemana? Ke Bali seminggu, berarti tokonya tutup nggak? Tutup, pemasukannya ada nggak? Terus suppliernya gimana? Bayar utangnya gimana, ya nggak? Enak nggak kira jadi pemilik toko? Hah? Nggak enak, karena punya modal ilmunya. Iya kan? Untuk toko gitu ya. Enak aja kalau udah jalan ya gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu saya tidak menyalahkan profesi ini, tapi ini hanya membuka, betul nggak? Supaya paham. Nah, ini namanya masuk ke dalam kuadran kiri. Kuadran kiri. Kiri itu kalau bahasa melencengnya apa? Kere, apa kere? Miskin. Bukan nanti miskin harta, bisa jadi miskin waktu gitu ya. Karena waktu itu juga lebih mahal daripada uang. Nah, dari employ dia berhijrah menjadi self employ, bukan lebih baik mana lebih capek. Betul nggak kira-kira? Walaupun sama-sama dapat uang, mungkin di sini lebih banyak uangnya, gitu ya. Kemudian bagaimana caranya Pak? Bapak Ibu kalau pengen enak, uangnya datang sendiri, nggak harus dikerjakan, harus pindah hijrah Pak, hijrah kuadran ke kuadran kanan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu pertama harus membangun yang namanya B. Apa B ini? Bisnis. Business with system, gitu ya. Business with system. Contoh, corporate. Corporate itu contohnya apa? Misalkan di PT Jarum. Tahu PT Jarum? Mereknya Jarum, padahal yang diisep rokok. PT Sampurna, iya nggak? Itu corporate bukan? Nah itu corporate Pak. Pemiliknya ngerokok nggak? Enggak. Yang ngerokok siapa? Bapak Ibu yang mengayakan bosnya, ya nggak? Nah itu corporate Pak. Untuk bikin perusahaan Jarum mahal nggak? Puluhan tahun. Itu balik modalnya kurang lebih 15 sampai 20 tahun baru balik modal. Karena modalnya besar. Kemudian apa lagi? Franchise. Franchise misalkan Bapak Ibu tahu McDonald, tahu KFC. Nah, kalau Bapak Ibu punya modal, Bapak Ibu bisa beli Franchise dan barang-barangnya. Nanti sistem karyawan sebagainya mereka yang ngatur. Bapak Ibu tinggal mengeluarkan modal aja. Nanti tiap bulan dapat bagi hasil, enak nggak kira-kira? Itu namanya franchise. Berapa modalnya? Saya pernah nanya, kurang lebih modalnya 7 sampai 10 miliar. Kecil? Kalau kata yang viral itu, wah murah banget gitu ya. Itu besar Pak modalnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada network marketing. Network marketing itu apa Pak? Network marketing adalah franchise pribadi Pak. Franchise pribadi. Di mana bisnis ini memiliki sistem tapi modalnya sangat kecil. Jadi kita lebih menjadi konsumen tapi produktif. Kita ini sebagai konsumtif tapi produktif. Contoh Bapak Ibu, PTBS. PTBS ini kita beli nggak ke PTBS? Beli. Selain dapat produk, dapat apa lagi? Dapat hak usaha, ya kan? Hak usaha ini bisa dijalankan. Produknya dipakai, apa kita dapat manfaat, usahanya dijalankan, dapat uang. Ketika sistem berjalan, ya kan? Sistem berjalan, kemudian mitra itu sudah jalan, enak kan tinggal enak kan kira-kira? Oh, enak. Kayak Pak Salam itu penting, misalnya akhir bulan kan 20 juta masuk, lumayan. Kayak Pak Tantan minggu ini misalkan 200 juta. Minggu depan belum habis Pak, masuk lagi 200 juta, enak nggak kira-kira? Orangnya ngapain? Orangnya di rumah lagi ngasuh, ya nggak? Lagi manasin mobil, lagi mancing. Itulah hebatnya network marketing, gitu ya. Nah, tiga bisnis ini sama-sama memiliki sistem, ya kan? Sama-sama memiliki sistem yang membedakan apa? Yang membedakan modal, resiko, sama ketahanan diri. Di Pak, network marketing ini mentalnya harus kuat Pak, betul Pak? Karena kita tok, misalkan nawarin teman, bro, ayo bisnis dapat mobil gratis, lagi pilu. Banyak yang berhenti Pak, capek, ya nggak? Makanya saya harap ketika gabung bisnis ini bertahan 1 sampai dengan, tapi jangan hanya bertahan Pak, tapi harus berkembang, ya nggak? Bertahan saja tidak cukup, tapi harus berkembang. Tahan dan menyerang. Apa kabar? Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Alhamdulillah merdeka. Alhamdulillah merdeka. Biar nggak ngantuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau sudah banyak uang di sini, sudah terlalu banyak uang di sini, bingung nggak? Kalau orang yang belum kaya, biasanya mereka bingung nggak punya uang, ya nggak? Tapi kalau orang sudah kaya banget, dia bingung uangnya buat apa, betul? Betul. Mana? Enakan bingung nggak punya uang, apa enakan bingung terlalu banyak uang? Terlalu banyak uang, bingung juga ada uangnya, ya nggak? Bapak Ibu mau jalan bingung, nggak ada motor, nggak ada mobil. Tapi ada lagi yang bingung tapi kebanyakan mobil, yang mana dulu saya pakai? Motor mana saya pakai, ya nggak?
milih yang mana? Milih yang banyak tadi kan, karena kalau misalkan yang kiri udah sering ya kan, gitu ya. Nah, biasanya Pak, kalau sudah terlalu banyak uang di sini dia bingung buat apa. Akhirnya uangnya diinvestasikan. Jadi uang yang bekerja untuk kita, ya nggak? Selama ini kan kita bekerja untuk uang, tapi kalau di sini uang bekerja untuk, contohnya apa? Properti. Bapak bikin perumahan, bikin kaplingan, bikin kontrakan, bikin kios, bikin ruko, sewakan. Jadi uang nggak? Jadi, gitu ya. Itu namanya bisnis bersistem. Apalagi saham, deposito. Bapak misalkan punya uang, Krakatau Steel ada saham, dibeli Pak sahamnya. Ketika di sana produksi, ada penjualan di KS Krakatau Steel, Bapak dapat uang nggak? Itu saham. Bahkan saham bisa dijual lagi. Kemudian deposito, punya uang 10 miliar daripada disimpan di rumah dimakan rakyat, ya nggak? Taruh aja di BSI, ya nggak? Nanti Bapak dapat keuntungan setiap bulan. Mau seperti itu? Mau. Nah, kalau saya suruh milih yang ini, pemilih yang kiri, pemilih yang kanan. Pilih yang kanan. Sekarang adanya di kiri apa di kanan? Kanan. Di kiri apa di kanan adanya sekarang? Masih di kiri Pak, tapi pilihnya yang kanan gitu ya. Siap dijerat? Siap. Siap. Siap berproses? Siap. Bersama PTB siap? Siap. Oke, buat tepuk tangan betul itu dong. Jadi Bapak Ibu, perbedaannya kalau di kuadran kiri ini ya, kita menukarkan waktu dan tenaga demi uang. Kalau di kanan bebas waktu, bebas uang. Jadi nggak mikirin waktu. Emak-emak kalau belanja ke Matahari Mall, ke mana lagi? Ke Barata, kemana? Nggak perlu lihatin harga di belakang gurunya. Oh, 1 juta nggak jadi. Ya nggak? Ya, aduh larang mahal nggak jadi. Ya nggak? Ke showroom ngecek-ngecek mobil. 200 juta mahal. Iya nggak? Karena kenapa? Nggak ada uang, ya nggak? Tapi kalau banyak uang, gimana? Wih, masukin aja keranjang ya nggak? Jangan mikir. Enak betul? Nah, jadilah kuadran kanan gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, bisnis bersistem ini ada perbandingannya, Bang. Gitu ya, supaya Bapak Ibu lebih paham seperti apa bisnis bersistem. Pertama ada corporate. Corporate ini modalnya besar, resikonya besar, gitu ya. Bapak Ibu misalkan bikin kontrakan 100 pintu, ternyata nggak ada yang masalah, rugi nggak? Kalau uangnya cash, uang sendiri nggak masalah. Kalau dapat minjem, pusing Pak. Nanti BRI, Mandiri, ngajiin ke rumahnya nggak ada kolektor gitu ya. Kemudian tempat atau tokonya harus tertentu, tempatnya harus strategis, ya nggak? Kemudian waktu bekerjanya tertentu, syarat keahliannya harus spesifik Pak. Bapak harus, kalau misalkan Bapak Ibu nggak bisa jadi konsultan, harus sewa konsultan supaya dia membenahkan apa yang kita siapkan. Gitu. Dibayar nggak konsultannya? Bayar. Kemudian selain korporat, apalagi bisnis bersistem? Franchise ya, McD, KFC. KFC itu apa sih? Gogodoh kotok. Setiap orang-orang kasih, ih gogodoh kotok. Padahal chicken gitu ya. Gogodoh ayam jadi wong serang ya. Apalagi pizza dan lain-lain. Nah, ini modalnya sedang, apalagi resikonya sedang, tempatnya tertentu, waktu bekerjanya tertentu, kemudian syarat keahliannya tidak perlu. Yang penting punya uang. Ini sistemnya sudah dibuat sama pemilik franchise, gitu ya. Jadi cukup mengeluarkan uang aja. Berapa modalnya Pak? 3 sampai dengan 5 miliar untuk punya franchise ini. Gitu ya. Punya uangnya? Saya punya Pak, silakan ambil. Ya. Saya nggak punya Pak, jangan. Pulang masak gitu. Kemudian yang ketiga, bisnis bersistem, network marketing. Ya. Pertama modalnya kecil. Berapa Pak modal gabung PTPS? 2 juta 600. Dapat produknya berapa? 14 box senilai 3 juta 500. Ada bentuk nggak? Ada. Produknya manfaat nggak? Buat bapak-bapak oke? Ibu-ibu oke? Anak-anak oke? Pertanian oke? Oke semua. Berarti setuju nggak? Setuju gitu ya. Kemudian dalam usahanya dijalankan dapat untung nggak? Dapat. Berarti modal kecil, resiko kecil, tempat dan waktunya fleksibel Pak. Bapak sambil ngopi, sambil ngeronda, sambil ngaji. Jangan cuma ngaji Pak ya, gitu ya. Sambil nongkrong, naik kereta, naik pesawat, ketemu orang nggak? Itulah aset Bapak Ibu. Jadi PTBS ini setiap orang yang dilihat mereka adalah aset kita. Wah, 400.000 nih. Wah, 12.400.000 nih. Iya nggak? Jadi jangan takut kehilangan aset Pak, karena aset kita adalah manusia. Gitu ya. Ada. Kemudian apa lagi?
Syarat keahliannya Ada kucing. ada sistemnya. Bapak Ibu nggak bisa hari ini belajar nggak? Ya. Nah, diajarin Pak di BTBS. Tepuk tangan buat BTBS gitu ya. Barangkali ada mikir, Pak, network marketing saya pernah ikut dulu, namanya Ceni. Ceni, iya kan? Atau yang lain lah. Kalau yang dulu-dulu saya harus belanja setiap bulan, Pak. Kalau belanja poinnya hilang. Sehingga saya jual rumah berhenti belanja. Ada nggak seperti itu? Ada. Di sini begitu nggak? Nah, jangan samakan aku dengan dia, ya nggak? Itu beda Pak, BTBS gitu ya. Lanjut. Nah, ini ditanya nih sama orang banyak nih, ingin menjadi apa Anda? Ingin menjadi ini, yang mana? Nggak usah diinginkan Pak, nanti juga jadi, ya nggak? Yang penting siap menerima informasi gitu ya. Jadi mau menjadi yang korporat kah, pegawai kah, atau yang lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu kesimpulannya, kalau Bapak kesimpulan yang menurut Robert Kiyosaki, ya, kesimpulan pertama, ingin sukses bebas dengan uang, nah maka harus memiliki bisnis yang bersistem. Gitu. Kemudian rekomendasi bisnis modal kecil, resiko kecil, untung besar, yaitu network marketing. Gitu. Nah, bagaimana menanggapi pernyataan-pernyataan negatif yang beredar tentang network marketing? Siap-siap bahas ini? Siap-siap. Jadi biar sakit hati Bapak Ibu terobati.
Pilar, ya kan? Yes. Nah, kekuatan perusahaan, kekuatan produk, manajemen, support sistemnya ada 4. Pertama, kekuatan perusahaan. PTBS ini tempatnya, kantornya punya sendiri Pak, tidak kontrak. Dan ini kantornya Pak, gitu ya. Dan ini jelas tidak sewa, tidak kontrak. Nah, alamatnya jelas juga ada, teleponnya juga ada, gitu ya. Hati-hati Pak. Banyak perusahaan abal-abal yang ngaku kantornya di luar negeri, di Jakarta, segala macam. Banyak nggak kayak gitu? Padahal dia sewa kantornya, kontrak, iya nggak? Dia aja masih kontrak, cuma ngurusin orang, iya nggak? Gitu ya. PTB sudah terbukti. Kemudian apa lagi? Kekuatan perusahaan perizinannya. Jadi PTB ini memiliki legalitas lengkap sesuai dengan OSS dan SIPT Kemendak. Silakan cek di websitenya, gitu ya. Nah, hati-hati, banyak perusahaan abal-abal tidak memiliki izin dan apa dari Kemendak, gitu ya. Sini mau gabung dulu, nanti dapat untung, ini kita pemula nih, padahal belum ada izin. Hati-hati, setahun hilang, ya nggak? Sekarang kan banyak tuh, ada apa? Ada yang kopi-kopi gitu tuh, yang gabungin 120.000. Iya, hati-hati gitu ya. Lanjut. Kopi enak. PTB sini penghargaannya sudah banyak Pak, banyak nggak kira-kira? Jadi PTB sini bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Gitu ya. Hati-hati, banyak perusahaan yang ngaku-ngaku Pak, gitu ya. Kemudian produknya, kekuatan finansialnya, mampu membayar reward sejak 2019 sampai 2022. Bahkan Bapak Ibu, hari ini kalau ada temu 100 luxury, uangnya sudah ada PTBS. Keren nggak kira-kira? Tepuk tangan teman-teman PTBS. Jangan takut Pak, PTBS sudah kaya gitu ya. Tinggal kitanya mau nggak kaya gitu aja ya. Kemudian memiliki modal untuk terus menambah produk-produk. Nah, sekarang sudah berapa produk? 50 produk. Siap berkompetisi karena sudah mapan secara finansial. Banyak. Nah, hati-hati Pak. Dengan perusahaan yang memberikan iming-iming sedang belum terbukti, karena sebagus apapun produknya dan sistemnya akan selalu bisa dikalahkan oleh perusahaan yang kuat finansialnya. Saya pernah tahu ada perusahaan jaringan, ya kopi, gitu ya. Dia ngomongnya tinggi Pak. Ngomongnya sekian dolar Pak, 100.000, dapatnya sekian dalam satu waktu. Ternyata ada orang punya modal, ditobok Pak. Semuanya digigit semua, dan luar biasa Pak. Setelah digitukan ternyata nggak bisa bayar bonus. Sayang nggak Pak? Sayang banget gitu. Makanya harus lihat yang terbukti dulu. Kemudian ownernya Pak, pertama ownernya soleh Pak. Jadi owner kita ini tidak hanya mengajarkan untuk mencari kita kaya, betul nggak? Tapi mengajarkan juga untuk akhiratnya. Makanya ada apa? SLC, gitu ya. Ini sedikit bocoran Pak, bukan pamer. PTBS atau ownernya ini setiap hari minimal tadarusnya 1 juz. Bahkan sampai 2 juz, sibuk-sibuknya 1 juz dihatam dalam setiap hari. Bapak Ibu berapa juz? Saya juz alpukat Pak, juz jeruk dia nggak? Wajar nggak beliau kaya? Jadi kayaknya dia Pak, kita coba. Wajar. Wajar. Kemudian dia memiliki mental pemenang. Beliau ini mental pemenang, jadi juara tembak, juara mobil, juara motor, ya nggak? Jadi benar sebagai pemenang. Jadi visinya itu visioner Pak. Ke perusahaan ini khususnya orang banyak. Gitu. Nah, kekuatan produk PTBS ini berkualitas nggak Pak? Banyak yang membutuhkan. Di sini siapa yang pengen sehat? Saya. Itu produk PTBS. Namanya Hamstro dan Dimek dan kolagen dan lain-lain. Ya nggak? Siapa di sini yang pengen punya pertaniannya bagus? Saya. Pakailah Eco Farming. Ya nggak? Siapa di sini pengen tetap cantik, nggak mau tua? Kosmetiknya Pak cuma. Skincare-nya ya nggak? Siapa bapak-bapak yang pengen kuat nyenengin istrinya? Saya. Ada Econnect, ada X-Men. Gitu ya. Apa lagi? Jadi PTB selengkap nggak? Dibutuhkan nggak sama masyarakat? Sehingga dengan produk yang dibutuhkan, maka dia akan mendapatkan apa? Pasarnya luas, konsumsinya berulang, royaltinya berlimpah. Tentang buat besok. Ya. Kemudian kekuatan marketing plan-nya, Bapak Ibu, dalam bisnis network marketing ada 2 sistem. Ada namanya pertama sistem binari, yang kedua ada sistem matahari atau ketahanan. Nah, PTBS ini maksudnya hybrid system Pak. Jadi penggabungan antara 2 kaki dan
matahari. Dua kaki itu kayak gimana Pak? Kanan dan kiri. Kalau matahari berdasarkan omset, bukan kanan kiri. Jelas? Gitu. Omset dalam satu bulan misalkan 100 miliar. Nah, keuntungan Bapak berapa? Tapi kalau misalkan kanan dan kiri ada 100 pasang, tinggal hitung. Berarti dua-duanya dapat nggak? Nah, inilah hebatnya PTPS. Kalau bisnis di luar sana gimana? Nggak seperti itu. Di luar paling antara salah satunya, ya nggak? Gitu. Ini perlu dihitung nggak? Nah, lanjut ya. Ini pusing ini Pak. Saya nggak mau ikut pusing. Saya mau ikut senyum semuanya. Coba senyum dong, senyum. Siapa yang senyum? Orang yang senyum itu rezekinya banyak loh. Coba senyum dong. Oke. Kemudian kekuatan support sistemnya Pak. Kita ada namanya leader komite. Dan hari ini kita kedatangan leader komite. Founder kita namanya Mas Dimas. Hari ini akan mengisi tepuk tangan Mas Dimas dong. Ya. Jadi kita kesempatan ini presentasikan ke Mas Dimas sebagai founder gitu ya. Kemudian ada seminar rutin. Bapak Ibu siapa yang sudah datang seminar? Ya. Nah disiapkan gitu ya. Jenjang trainingnya juga ada, SLC-nya juga ada, websitenya juga ada sebagai pusat informasi, kemudian media sosialnya ada, gitu ya. YouTube-nya ada, kemudian apa lagi? Ada, semuanya ada, Facebook-nya ada. Jadi Bapak Ibu nggak sulit cari informasi. Makanya kalau digabung PTPS masih bingung, berarti nggak pernah buka sosial medianya. Nanti ada Best Official di YouTube-nya ada. Di sana ada semuanya Pak diajarkan, gitu ya. Siap buka Pak? Siap. Ya. Nah, LC. Nah, ini seminar rutinnya offline, online ada, lewat Zoom biasanya ya. Kemudian jenjang training. Hari ini apa Pak sekarang? Nah, hari ini Bapak Ibu baru belajar HTS, yaitu How to Start. Kelas berapa berarti? Kelas 1. Berarti masih ada berapa kelas lagi? 1, 2, 3, 4. Pertama ada NET gitu ya. Kemudian ada PLT, leader training, ada NLC, ada TOT. Siap nggak begitu semuanya? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti semua 5-5-nya, saya